yang Islamnya sendiri juga masih belajar, jangan belajar kita orang lain dulu, perkuat dulu akidah kita, ya. Tetapi kalau insya Allah kalau kita sudah punya ilmunya dalam Islam, kita belajar kristologi boleh, diperbolehkan. Sebenarnya ada nggak sih sumber referensi tambahan gitu dari mungkin penulis-penulis Islam buat teman-teman sekalian, referensi apa buat belajar kristologi di awal-awal? Ya, kalau di awal-awal, kalau kita belajar dari sumber literasi orang Islam, nanti ketahuan banget ininya, ketahuan banget kita istilahnya mengkritiknya tuh dari kacamata kita. Jadi sekarang saya sering sambutan kok. Jadi saya kalau sambutan itu kan ada ini agak menyimpang sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya bertanya, penting banget soalnya buat saya. Jadi kalau saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Nah itu gimana kok hukumnya kok? Saya selalu mengucapkan itu kok, soalnya kan yang datang itu bukan cuma orang Islam kok. Nah gimana kok? Apakah saya salah atau gimana? Nanti kalau dia bilang begini, Islam agama yang paling benar, setuju nggak? Setuju? Gimana? Islam agama yang paling benar, gimana? Salah itu? Hah? Salah kok? Yang benar gimana? Untuk membuka kegiatan ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Yai Rafi'i selaku pembina YPM Pusat, yang saya hormati juga Kodoni selaku bendahara YPM Pusat. Yang kedua, kristolog, yaitu kita belajar tentang ilmu kristologi. Ini juga penting. Jadi kebanyakan dari kita tuh umat Islam saat ini di Indonesia sangat antipati ya namanya dengan kristologi. Takutnya malah belajar, kok ini belajar Bible terus gitu, apakah nanti kita diajak jadi Kristen gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah untuk menangkal para misionaris yang kalau dilihat secara kasat mata nggak kelihatan gitu, tapi ternyata mereka pergerakannya tuh sangat masif dan sistematis gitu. Alhamdulillah kita bisa dipersatukan di dalam sebuah majelis. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, dan yang terutama adalah nikmat Islam. Nikmat Islam adalah sebuah nikmat yang paling tinggi. Paling tinggi kenapa? Karena nikmat Islam adalah penghargaan yang paling tinggi dari Allah SWT kepada seorang manusia untuk menjadi seorang muslim. Ya, alhamdulillah. Kenapa kita hari ini berkumpul kok pas tanggal 24 Desember, di mana saudara-saudara kita merayakan malam Natal gitu ya. Kita di sini membuat acara malam apa? Bukan malam Natal. Jadi kalau kita masih punya teman, masih punya saudara yang masih percaya bahwa Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia, ya monggo, itu adalah hak mereka. Ya, kebebasan beragama tetap dijaga di negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, nikmati Islam beriman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. 2 juta setiap tahun umat Islam itu murtad. Nah, ini katanya beliau tidak betul. Oke lah, sekarang kita katakan betul ya, katakan betul. Sebenarnya umat Kristen itu lebih banyak peluang untuk memurtadkan umat Islam. Debat itu umat Kristen selalu kalah. Seharusnya umat Kristen itu kembali saja kepada dakwah semula, yaitu paket sembako, supermie, indomie, lipstik, pemerah bibir, humanistik, dan harmonis. Baru itu bisa. Tetapi kalau umat Kristen masih mau diajak debat, ini bocoran. Tapi di sini kan tidak ada Kristen, tidak ada Kristen. Saran saya bagi saudara saya Kristen, jangan debat-debat. Karena itu sudah digarisbawahi dalam Al-Quran bahwa debat itu tidak mungkin menang.
Nabi Isa Al-Masih sudah dilahirkan, sudah wafat, dan sudah dibangkitkan. Berarti kontradiksi dengan hadis 157 dong. Ya, yang disebutkan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak dibangkitkan. Nah, jadi kok sudah wafat, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan, gimana dong? Ada salah nggak nih? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Yang lain ada yang belum pernah dengar? Itu buktinya Nabi Isa sudah wafat, sudah dibangkitkan. Nabi Isa Al-Masih di sini dilahirkan, yaitu diberikan kesejahteraan itu pada hari dilahirkan, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yang dimaksud dengan wafatku itu nanti setelah Nabi Isa Al-Masih datang kedua kali, ya, setelah datang menyelesaikan tugas baru wafat, baru nanti pada hari akhir dibangkitkan kembali. Buktinya mana? Buka di ayat yang 15 di surat yang sama. Ayo cepat langsung buka 15. Dirinya, siapa dirinya di sini? Siapa? Nabi Isa. Ya. Tadi siapa yang bilang Nabi Isa? Al-Bara. Ini doa untuk Nabi Yahya alaihissalam. Ya, Nabi Yahya alaihissalam juga didoakan hal yang sama dengan doa yang tadi diucapkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Apakah ada cerita Nabi Yahya yang sudah dibangkitkan kembali? Belum pernah dengar kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah doa juga kesejahteraan bagi Nabi Yahya alaihissalam pada saat dia dilahirkan, pada saat dia wafat, sudah wafat ya di dunia, tetapi belum dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Nanti hari akhir. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang belajar, ya sudah, tidak perlu semuanya belajar. Tidak perlu semua umat Islam belajar kristologi. Yang sudah mempelajari ya sudah silakan. Tetapi masih ada pandangan memang dari beberapa ulama kita bahwa kalau kita belajar kitabnya orang lain itu haram. Pandangan itu tidak salah, ya. Pandangan itu tidak salah. Memang untuk Muslim yang Islamnya sendiri juga masih belajar, jangan belajar kitab orang lain dulu. Perkuat dulu akidah kita, ya. Tetapi kalau insya Allah kalau kita sudah punya ilmunya dalam Islam, kita belajar kristologi boleh, diperbolehkan, tetapi fardu kifayah, ya, bukan fardu ain. Jadi bukan untuk semua muslim, tapi untuk muslim-muslim yang sudah belajar Islamnya sudah bagus, akidahnya sudah mantap, belajar Bible tidak masalah. Pegang Bible bukan haram, bukan haram. Emang ada dalilnya pegang Bible haram? Orang kampung kayak gitu loh. Iya, ya, memang ada ulama-ulama yang mengatakan seperti itu. Tetapi itu memang nasihat yang bagus, karena kalau Islamnya belum kuat, jangan belajar kitab orang lain gitu. Belajar dulu Islamnya yang kuat, gitu ya. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah Yesus dibaptis atau disunat? Gitu ya. Kalau berdasarkan Bible ya, Yesus dibaptis juga, disunat juga. Kita bisa mengkonfirmasi hal tersebut karena Nabi Isa atau Yesus itu adalah orang Yahudi. Di dalam Yahudi memang ada tradisi yang namanya baptis. Juga ada tradisi yang disebut dengan sunat. Sunat pada usia 8 hari, dibaptis itu dikatakan untuk menyucikan dari dosa, ya. Menyucikan dari dosa. Kalau kita mau lihat daripada ibadah kita umat Islam sekarang, kita mengenal yang namanya mandi besar, ya, mandi besar. Nah, kurang lebih sebenarnya baptis Yahudi itu yang menyucikan dari dosa itu sama atau paralel dengan mandi besar di dalam Islam. Makanya Yesus disunat. Itu jawabannya yang pertama. Yang kedua, tadi ditanyakan Injil Barnabas. Saya ingin mengajak nih ya saudara-saudara kita di ruangan ini, baik yang Ivan maupun yang Awad, jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Injil. Oke? Kenapa? Karena yang disebut dengan Injil yang dimaksud oleh Quran itu sebenarnya adalah wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju ya?
Setuju? Jadi kalau yang disebut dengan Injil sudah jelas hanya satu, cuman satu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan kepada Bani Israel pada zaman itu. Nah, kalau kita lihat Bible, di dalam Bible ada yang disebut dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Jadi kita jangan sebut Injil, sebutnya Gospel, ya, Gospel aja. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Gospel Barnabas itu sebenarnya 3. Nah, kalau yang teman-teman sering dengar mungkin nanti yang ketiga nih, bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu disebut sebagai Epistle of Barnabas, ditulis kira-kira tahun 70 sampai 130 Masehi. Ya, ini juga sudah tidak ada aslinya. Tadi setelah Epistle of Barnabas, yang kedua disebut dengan Gospel Acts of Barnabas. Acts of Barnabas ini ditulis kira-kira di abad ke-5. Ya, ini juga tidak ada hubungannya dengan yang tadi mungkin ditanyai. Yang ketiga yang disebut dengan Gospel of Barnabas itu adalah salinan-salinan, ada 2 salinan yang ada di Itali dan di Spanyol, ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol. Itu tolong jangan dipakai sebagai dalil atau jangan dipakai sebagai referensi. Kenapa? Karena di dalam gospel yang saya maksud yang ketiga itu, di situ disebutkan bahwa yang Al-Masih bukan Isa, yang Al-Masih ternyata Nabi Muhammad. Nah, jadi kan sudah tidak sesuai dengan akidah kita. Karena tidak sesuai, jangan dipakai, gitu ya, yang Gospel Barnabas itu. Walaupun disebutkan nanti akan ada yang datang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad, tapi itu jangan dipakai karena itu tidak dikonfirmasi sebagai sumber dokumen Islam. Oke, pertanyaannya gitu ya, apa jawabannya gitu ya? Mudah-mudahan jawab pertanyaan. Di dalam kita menerima bantuan tersebut, kita lihat apakah setelah menerima atau memberikan bantuan itu, terus kemudian mereka mengajak kita ikut kebaktian mereka, menyanyi-nyanyi dengan akidah mereka. Nah, itu yang kita boleh tolak. Kita boleh tidak ikut ajakan mereka, itu boleh. Kita boleh, gitu ya. Selama itu tidak sesuai dengan akidah kita boleh menolak. Tapi kalau mereka mengirimkan bantuan yang memang diperlukan, kita nggak usah larang, kita terima aja. Jelas ya? Nah, biasanya kalau dulu bencana, mereka paling duluan datang langsung kasih bantuan. Belakangan kalau ada bencana, mereka datangnya belakangan. Ya, jadi setelah umat Islam datang, udah kasih bantuan, istilahnya sudah hampir recovery, baru mereka datang belakangan. Nah, pada waktu mereka datang belakangan itu, nanti di situ mereka membagi-bagikan sesuatu, kemudian baru mereka mengajak kita untuk istilahnya apa ya, penghiburan gitu. Nanti ada penghiburan, ada kebaktian, yang akhirnya kita diajak nyanyi. Nah, itu yang bahaya. Itu yang kita harus tolak. Kalau hanya masalah pakaian, makanan kita boleh terima. Isinya sama, hanya di Katolik ada tambahan kitab-kitab yang disebut dengan kitab Deuterokanonika. Tambahan-tambahan kitab itu yang ditolak oleh Kristen. Ya, jadi kalau yang di Kristen 7 kitab di dalam Katolik itu ditolak. Namanya kitab-kitab mereka anggap sebagai kitab apokrifa atau kitab yang tidak diketahui siapa yang menulis gitu. Jadi yang 66 kitab di dalam Protestan isinya dengan 66 yang di dalam Katolik sama. Cuman yang Katolik 66 tambah lagi 7. Sedangkan yang Katolik nanti menolak 3 lagi yang dari Ortodok. Yang Ortodok nanti menolak dari Katolik menolak Ortodok 5. Dari Ortodok nanti menolak yang Ethiopia 3. Jadi yang paling banyak Ethiopia ditolak 3 di Ortodok, ditolak 5 di Katolik. Yang Katolik ditolak 7 oleh Protestan. Tapi kalau mau pelajari boleh dimulai dari yang Protestan dulu. Karena yang Protestan itu yang paling banyak beredar gitu ya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, itu kebanyakan juga yang Protestan yang beredar. Nanti kalau yang Katolik ada tambahan Deuterokanonika, itu boleh langkah selanjutnya. Sebenarnya ada nggak sih sumber referensi tambahan gitu dari mungkin penulis-penulis Islam buat teman-teman sekalian? Referensi apa buat belajar kristologi di awal-awal? Ya, kalau di awal-awal, kalau kita belajar dari sumber
literasi orang Islam, nanti ketahuan banget ininya, ketahuan banget kita istilahnya mengkritiknya tuh dari kacamata kita. Oke? Kalau saya nggak pakai ilmu seperti itu, kalau saya pakai ilmu Tai Chi. Jadi saya pakai ilmu menggunakan dokumen dan literasi dari kalangan mereka sendiri untuk mengkritik konsep mereka sendiri, dan itu tidak sedikit, itu banyak sekali. Dari Bible-nya sendiri, kemudian dari tulisan-tulisan orang Kristen, orang-orang Kristen yang dianggap sama mereka liberal, itu banyak sekali yang mengkritik konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, dan juga mengkritik Bible mereka sendiri. Itu banyak. Ya, jadi kalau misalnya mau pertama kali belajar, yang pertama kali dipelajari itu adalah paling tidak adalah kitabnya, sejarah daripada kitabnya. Yang kedua baru konsep ketuhanannya, ya, baru nanti seterusnya ada perpecahan, nubuat dan segala macam. Tapi kalau kita mau belajar dari konsep sejarah penyusunan kitab mereka sendiri, baca buku The Five Gospel, ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita juga sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Nah, itu di buku itu diceritakan asal mula penyusunan kitab mereka. Nah, itu sangat-sangat representatif kalau untuk mula-mula belajar. Jadi film-film yang dari barat, kalau misalnya kita lihat nih ya, contoh nih, kalian pernah lihat kan patung Liberty yang di Amerika kan? Pernah lihat kan? Pernah dong. Pernah dong? Pernah, saya juga pernah. Pernah naik ke atasnya? Belum. Oh, belum. Oh, dua lantai foto di bawahnya. Keren ya, ya, ada yang tahu nggak tuh sebenarnya siapa yang di patung itu, siapa sebenarnya yang digambarkan dalam patung itu siapa? Cewek itu, wanita tuh. Dewi siapa? Mori juga. Bidadari. Ada yang tahu nggak siapa kira-kira? Dewi siapa? Bukan. Ada yang tahu? Dewi Yunani siapa? Dewi. Siapa namanya? Ada yang tahu? Hah? Enggak. Itu sebenarnya gambaran Dewi Semiramis. Ada yang pernah dengar Dewi Semiramis? Belum. Dewi Semiramis itu adalah sebenarnya apa ya kalau boleh dibilang tuh konsep Trinitas yang pertama kali ya, yang dari Babilonia. Jadi ada Namrus, pernah dengar? Ada Semiramis, kemudian ada Tamus. Jadi Semiramis ini adalah istri sekaligus apa ya? Istri tapi si Namrus ini udah meninggal. Jadi Semiramis ini hamil karena dia apa istilahnya? Hamil secara ajaib gitulah. Setelah dia melihat daun, kemudian dia hamil punya anak Tamus. Itu adalah konsep Trinitas yang pertama kali ada di dunia. Nah, 25 Desember di Bible. Nggak ada juga, tetapi kenapa itu dimasukkan ke dalam film-film? Jadi seolah-olah itu sudah menjadi bagian daripada tradisi hidup orang Barat. Ya, nanti kita yang sering menonton, kita jadi seolah-olah seperti di dalam tanda kutip itu dipaksa untuk menerima tradisi mereka. Nanti kalau misalnya kita kerja, kebetulan majikan kita orang Kristen, terus kemudian kita di dalam pekerjaan kita diminta untuk menggunakan atribut-atribut Natal. Oh, ini kok cuma Natalan, itu cuma tradisi gitu-gitu. Cuma suruh pakai atribut-atribut itu, kita nggak nolak, sudah mencederai akidah kita berarti. Nah, ya, jadi kalau ibu-ibu misalnya punya anak atau yang bekerja di tempat saudara kita yang Nasrani, hati-hati. Atribut-atribut itu kelihatannya hanya seperti hal-hal sepele, tetapi di baliknya itu ada makna-makna penyembahan kepada pagan, ya, tahu pagan ya, penyembahan kepada dewa-dewa. Setiap tahun biasanya polemik itu muncul kan, antara boleh nggak mengucapkan ucapan selamat Natal ataukah ada ucapan lain yang tidak menyinggung saudara-saudara kita gitu kan, gitu. Mungkin Pak Doni punya pengalaman atau supaya mungkin di luar sana tidak menjual akidahnya. Mungkin karena atasannya beda agama akhirnya mau mengucapkan itu, sedangkan itu kan akidah.
Mungkin itu yang ingin ditanyakan. Saya punya banyak teman dekat, sahabat ya. Istilahnya sahabat yang, karena saya anak motor nih, anak celuk sebenarnya nih. Anak celuk yang jadi kita sering kan ya motoran bareng ya. Motoran bareng, nah ini temen Nasrani gitu kan. Kalau lagi Natalan itu gimana gitu, kita nggak kasih ucapan selamat nanti sampai kita nggak care gitu sama mereka kan. Yang paling gampang buat saya, buat kelihatan care tapi tidak merusak akidah kita, gimana caranya? Saya kasih ucapan selamatnya gimana? Bro, selamat liburan ya. Selesai ya? Selesai. Bro, selamat liburan ya. Oh, udah selesai kan? Mereka merayakan liburan, kita juga lagi liburan kan? Saya tidak mengucapkan selamat hari Natal, saya juga tidak mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Saya cuma bilang, bro, selamat liburan ya. Ustaz, kira-kira melanggar akidah nggak? Tidak. Enggak. Tapi kan kita care sama mereka juga. Kelihatan gitu care-nya, tapi tidak merusak akidah kita. Gitu. Kurang puas. Tanggal lahir Yesus ada nggak di Bible? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang ketinggalan. Kodoni dan mungkin teman-teman yang lain yang agamanya dulu Nasrani gitu ya. Sebenarnya dari umat mengharapkan nggak sih ucapan itu gitu kan? Gitu. Pada saat itu. Ya pada hari 25 Desember. Kalau melihat daripada tradisi ya, tradisi kan namanya orang selalu ingin dihormati, sering ingin dihargai gitu kan. Ya mereka kalau dikasih ucapan itu pasti senang. Saya juga dulu kalau dikasih ucapan selamat dari orang Islam pada waktu saya masih Kristen, saya juga senang. Kalau dikatakan mengharapkan atau tidak, nggak begitu mengharapkan, tapi kalau diucapin pasti senang. Nah gitu aja, jujur aja, gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah kita mengharapkan gitu mereka mengucapkan selamat, kalau ini contoh, kalau tadi saya kasih contoh kan dengan sahabat, sahabat motoran. Kalau teman bisnis gimana? Nah, kalau teman bisnis kan pasti ada rasa tidak enak kan? Apalagi sama atasan. Dulu atasan saya juga Kristen, tapi karena sama si Kristen nggak masalah. Waktu saya masuk Islam dia udah bukan atasan saya, jadi nggak masalah. Tapi gimana caranya? Ya sudah, yang paling gampang itu tadi, kepada atasan, Pak, selamat liburan ya. Selesai. Kita tidak merusak akidah kita kan? Ya. Boleh ada ini kan? Saya ada pengalaman juga. Boleh sampaikan kan? Boleh. Jadi waktu dulu saya kerja di suatu perusahaan, samati apa yang Balia rayakan gitu. Jadi saya nggak akan ganggu. Setidaknya saya senang kalau Balia senang gitu aja sih. Jadi terus akhirnya dia bilang, oh nggak apa-apa kok, karena di agama di keluarga gue juga ada orang-orang yang non Muslim, mereka juga datang ke rumah gue tanpa mengucapkan itu. Gitu. Kita aja Bang, makasih. Ya, nah sebenarnya kan gini, nanti ada orang yang bilang gini, apa sih, apa istilahnya salahnya orang cuma ucapan selamat Natal doang gitu ya, apa sih salahnya gitu. Terus kalau kita balikin, terus apa sih salahnya kalau cuma ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Salahnya di mana? Cuma kalimat doang, ya kan? Dibalikin, kita balikinnya gitu aja, gitu loh. Mau nggak mereka coba mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Cuma kalimat. Tentu saja kan nggak mau, karena itu kan akidah mereka, keyakinan mereka. Begitu juga dengan kita. Kok izin kok satu lagi kok, mumpung lagi ucapan-ucapan. Jadi gini kok, ini penting banget. Ini penting kok. Saya sekarang enggak, ini serius ini. Jadi sekarang saya sering sambutan kok. Jadi saya kalau sambutan ini kan ada ini agak menyimpang sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya bertanya, penting banget soalnya buat saya. Jadi kalau saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Nah itu gimana kok hukumnya kok? Saya selalu mengucapkan itu kok, soalnya kan yang datang itu bukan cuma orang Islam kok. Nah
Nah, gimana kok? Apakah saya salah atau gimana? Sebaiknya kalau mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang mana ada sebagian muslim, sebagian tidak muslim, dan sebagian yang non muslim ini kita tidak tahu dia agamanya apa, mau Kristen, Hindu, Buddha, sebaiknya kita ucapkan salamnya tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap saudara-saudara muslim, dan salam sejahtera kepada saudara-saudara yang non muslim. Udah cukup, nggak usah pakai nama budaya segala macam. Ya biar canggih kok. Nggak usah, itu aja. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap saudara-saudara muslim, dan salam sejahtera kepada saudara yang non muslim. Udah selesai. Bahwa ijma yang paling kuat dalilnya itu adalah tidak mengatakan ucapan yang menyerupai akidah. Tapi kalau furu itu tidak apa-apa. Kalau usul itu tidak boleh sama sekali. Tidak ada toleransi di dalam usul dalam mereka. Nah, terkait dengan selamat Natal, ulama itu ada dua pendapat. Pertama, ulama dari kalangan ahlul asar. Ahlul asar ini salah satu adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, atau yang sekarang kelompok Saudi itu berkiblat kepada mereka. Mereka mengatakan mutlak haram. Kenapa? Karena mengatakan selamat Natal itu merupakan qauluz zur, perkataan yang menipu. Artinya kita menipu orang apa? Orang Nasrani mengatakan sesuatu yang tidak kita yakini. Kan kira-kira begitu. Yang kedua, berlandaskan dengan hadis Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai, tapi menyerupai di sini dalam konsep akidah, bukan dalam konsep furu. Karena kalau kita ambil furu, kamera semua ini furu, punya orang-orang kafir semua kan gitu. Jadi yang dimaksud di sini menyerupai adalah akidah. Maka kalau akidah tidak boleh menyerupai, haram mutlak. Tapi terkait dengan tadi pertanyaan, bagaimana mengucapkan Hom Swastiastu, nama budaya salam kebajikan dan seperti itu. Al-Fakir saya itu mengajar di Universitas Trisakti. Guru-guru besar di sana, salah satu misalnya rektornya itu banyak yang non-Islam. Cara saya berdakwah adalah tidak kemudian serta-merta langsung melarang. Saya kemudian membaca dan melihat fatwa ulama Al-Azhar Mesir. Di Al-Azhar Mesir itu mereka adalah golongan yang berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, yang dimana mereka itu setiap hari Natal Dewan Fatwa Al-Azhar itu mengirimkan ucapan selamat kepada orang-orang Nasrani. Apa dalilnya? Ada. Tapi pahami dulu baik-baik ini. Kalau sebelum ini salah paham ini bahaya, nanti boleh menghalalkan jadinya gitu. Beliau mengatakan bahwa la yanhakumullahu 'anil ladzina amanu, tidak dilarang orang-orang mukmin itu berbuat baik kepada orang-orang yang bukan non-Islam atau ahli kitab. Nah, mengucapkan selamat menurut mereka, siapa mereka ini? Syekh Ali Jum'ah, Syekh Sya'rawi dan seterusnya, ya, mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal kepada kaum ahli kitab itu adalah perbuatan yang baik, maka boleh-boleh saja. Tapi ada catatannya nih, kalau mengucapkan itu atas dasar jabatan bukan atas dasar pribadi dan punya kepentingan besar di situ, maka tidak heran kalau teman-teman melihat alumni Madinah, misalnya kalau kita melihat beberapa presiden partai ya yang lulusan gitu LC gelarnya gitu kan, tapi masih mengucapkan salam seperti itu, dia berdalilkan seperti ini. Tetapi tetap kalau saya pribadi mengambil pendapat yang pertama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat. Orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Jadi penulis yang untuk 4 gospel yang menceritakan tentang Yesus disalib, kemudian bangkit dari ketiga itu aja nggak tahu siapa. Kalau Elia nanti bilang ada catatan-catatan sejarah, misalnya di Josephus Flavius gitu, itu aja sudah terbukti bahwa itu adalah pekerjaan orang Kristen di abad ke-4 atau ke-5. Itu udah tambahan-tambahan mereka sendiri gitu. Nah, terus orang-orang yang menulis itu yang jauh setelah Yesus, itu kan orang-orang yang bukan saksi mata semuanya, bukan saksi mata langsung. Oke, sekarang kalau kita bandingkan dengan data di dalam Islam, data di dalam Islam selain kita membaca daripada Quran,
kita juga membaca daripada hadis, kita juga bisa membaca daripada sirah nabawiyah. Ahli-ahli sejarah ini juga mereka juga bisa mempertanggungjawabkan dong apa yang mereka tulis. Hadis itu kan ada ilmunya. Hadis kalau dia sanadnya sampai kepada Rasulullah, perawinya jelas, tidak ada celah di situ, hadis itu mendapatkan predikat sahih. Ada nggak sistem seperti itu di dalam Bible atau di dalam literasi mereka atau di dalam sistem sumber dokumen mereka yang seperti itu? Tidak ada sama sekali. Jadi jauh banget kalau dibandingkan antara Bible dengan hadis sahih kita. Itu jauh. Apalagi dengan Quran. Nah, sekarang Quran, kita orang Islam sudah memahami, sudah meyakini bahwa itu adalah murni firman Allah. Ya. Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Dibuktikannya dari mana? Dari hal-hal ayat-ayat yang terkandung di dalam Quran yang sudah terbukti oleh sains zaman sekarang. Kalau kita mau bilang 100% Quran firman Allah tapi hanya klaim sepihak, itu masih tidak bisa digunakan sebagai sebagai dasar yang bisa diterima oleh semua orang. Tetapi kalau ada orang yang non-Islam, malah dia yang membuktikan ayat-ayat dalam Quran secara sains yang sudah berlaku pada zaman sekarang, mungkin dibuktikannya mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu. Terbuktinya setelah ratusan tahun setelah Quran ditulis. Dan yang membuktikan bukan orang Islam lagi. Gimana? Itu. Jadi itu yang bisa saya pakai. Kenapa Quran yang dikatakan Quran masih benar? Karena yang membuktikan malah bukan orang Islam, di luar Islam malah. Kalau di Kristen kembali, mereka bilang ini fakta Kristen. Yang nulis nggak jelas siapa. Bila ada sejarah di luar Kristen, ternyata dirubah oleh Kristen. Malah orang liberalnya sendiri bilang yang menulis ini nggak tahu siapa, bukan saksi mata, bukan orang yang kenal saksi mata, gitu kira-kira. Perhatikan yang harus kita waspadai itu justru malah kalangan Islam yang liberal, itu yang berbahaya. Juga nanti ada golongan-golongan yang disebut dengan pluralisme, nanti ada lagi sekularisme, nanti ada lagi liberalisme. Itu yang menjadi musuh Islam juga. Nanti kalau ada orang Islam, ya ngakunya Islam, kiai, haji, tapi ngomong di depan umum, semua agama itu sama. Gimana? Apa kita mau iya aja? Nah, itu yang harus hati-hati ya. Justru itu yang berbahaya. Apa benar semua agama sama? Kalau semua agama sama, kenapa mereka nggak masuk Islam aja? Gitu ya. Jadi yang harus kita pegang benar-benar itu akidahnya itu sebagai akidah Muslim yang mau dibilang radikal silahkan. Radikal itu memang harus sampai ke akarnya. Bukan berarti radikal kita terus melakukan tindakan-tindakan teroris yang dilarang negara, itu bukan. Nanti kalau dia bilang begini, Islam agama yang paling benar, setuju nggak? Setuju. Gimana? Islam agama yang paling benar, gimana? Salah itu. Hah? Salah kok. Yang benar gimana? Islam yang benar. Oh, beda ya. Islam agama yang paling benar sama Islam agama yang benar itu beda. Kalau bilang Islam agama yang paling benar, berarti yang lain ada yang benar. Kita yang paling benar. Beda loh. Kalau Islam yang benar, ya cuma Islam yang benar, yang lain salah. Kita harus berani bilang salah kalau kita orang Islam. Gitu. Kalau di dalam hal akidah, kita sebagai Muslim, kita harus berani ngomong Islam yang benar. Jangan bilang Islam yang paling benar. Kalau Islam yang paling benar, berarti yang lain ada yang benar. Kita yang paling benar. Jangan bilang gitu. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya seperti itu. Kalau kita perintahnya kan sampaikanlah, walaupun hanya satu ayat. Tapi kalau mereka karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis belum selesai pekerjaan mereka. Nah, ya, jadi kalian juga harus tahu nih, itu perintahnya mereka. Walaupun ayat itu ternyata tidak otentik. Ya,
seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tuh dia, Isa Al-Masih putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ada nggak nabi-nabi lain yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat selain Isa Al-Masih di Quran? Pernah dengar? Belum. Nah, Ustaz aja belum pernah dengar nih. Berarti kalau kalian mendengar seperti ini, terus kalian nanti akan diginiin. Lihat tuh, Isa Al-Masih putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Cuma Isa Al-Masih aja di Quran yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Ada nggak nabi-nabi yang di Quran yang disebut sebagai yang terkemuka di dunia dan akhirat? Ada yang tahu? Nabi siapa selain Isa Al-Masih yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat di Quran? Coba Nabi Muhammad SAW disebut gak di Quran sebagai terkemuka di dunia dan akhirat? Apa? Ya manusia biasa. Manusia biasa. Ya. Coba ada nggak nabi lain selain Isa putra Maryam disebut yang terkemuka di dunia dan akhirat? Itulah makanya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Nah, nanti misionaris akan bicara begitu ya. Coba kalian sudah ada yang pernah dengar subhat ini? Ada yang pernah dengar? Belum? Belum ya? Jawabannya gimana kira-kira? Nah, belum tentu Mas Jibril bisa jawab ini, belum tentu. Ya, jawabannya kira-kira gimana? Langsung aja ya, supaya nggak lama ya. Kalian ini kan santri-santri ini harus tahu jawabannya kalau ada orang ngomong gitu. Perhatikan bahasa Arabnya di situ yang terkemuka, bahasa Arabnya apa? Apa? Wajihan, ya, wajihan. Perhatikan. Ada nggak nabi yang disebut dengan kata yang sama wajihan? Buka surat Al-Ahzab ayat 69. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan nabi-nabi yang diutus, ya. Semua kedudukannya sama. Semua adalah orang-orang yang terpilih, semua adalah orang-orang yang termasuk didekatkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu baru satu. Yang kedua, buka Quran surat Maryam. Daripada Nabi Isa Al-Masih itu disebut sebagai apa? Ukhta Harun, ya, saudara perempuan Harun. Harun yang di sini yang dimaksud siapa? Abang daripada Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana mungkin Maryam ibunda daripada Nabi Isa Al-Masih disebut sebagai saudara perempuan Harun, Nabi Harun alaihissalam, yang mana jaraknya kira-kira 1300 tahun jaraknya.